Film dibuka dengan suasana gedung kota yang sangat hening dan sepi. Terdengar prolog dari para reporter yang sedang membahas masalah pandemi. Saat itu, Filipina menjadi salah satu negara yang terkena dampak yang cukup besar. Bahkan ibu kota Metro Manila sampai merencanakan lockdown total sebagai imbas dari keganasan sebuah virus. Adegan lalu beralih ke sebuah ruangan yang sangat bau. Semua penghuni di dalamnya sedang berkumpul sambil melakukan permainan. Dan kocaknya, seorang pria bernama Andrew perlu melihat tambahan agar bisa keluar lebih cepat. Dia pun mulai mengintip penghuni gedung di depannya yang sedang bermain juga tuh. Pasangan yang diintip bernama Ria dan Edward. Sejak awal pandemi mereka memang sudah tinggal bersama. Bahkan sudah tahu kebiasaan mereka masing-masing. Edward bekerja sebagai web developer. Dia ngoding sambil chatan dengan wanita yang menghiburnya. Sedangkan Ria adalah perawat yang harus pergi pagi pulang malam untuk bekerja. Sebenarnya keuangan mereka dibilang cukup stabil dan aman. Tapi jika lockdown direalisasikan, maka akan sulit bagi keduanya untuk belanja bahan makanan. Singkat cerita, tukang bersih-bersih datang. Ia datang bersama anaknya. Di kamar Ria dan Edward benar-benar berantakan. Alat tusuk-menusuk ada di mana-mana. Bau pandan pun menyengat dari segala arah. Sambil bekerja, tukang bersih-bersih itu menceramahi anaknya untuk tidak tergoda dengan laki-laki. Pandemi kali ini benar-benar menyengsarakan wanita. Mereka menjadi bahan eksploitasi secara berlebihan. Tak lama kemudian tukang AC gantian datang. Sudah seharian AC apartemen itu rusak. Mungkin karena kehabisan freon. Edward pun langsung pergi keluar untuk bayar GoFood. Ibu tukang bersih-bersih itu pun sudah pulang duluan. Berarti tinggal si Ria dan tukang AC saja ada di dalam rumah. Melihat lekuk gitar Spanyol Ria yang super-super aduhai itu membuat si tukang AC menjadi keliungan. Barangnya pun mulai mengeras. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk turun gunung dan langsung bermain dengan Ria. Namun ternyata itu hanyalah khayalan si tukang AC saja. Mana mau Ria bermain dengan pria sembarangan. Bisa-bisa asetnya pun menjadi lecet dan sangat meudaki. Di tempat lain, Andrew sedang memberikan arahan kepada anak buahnya. Ternyata mereka melakukan bisnis jual beli barang haram, sekaligus menyediakan jasa wanita. Meski mempunyai banyak uang, parahnya si Andrew itu tidak mau membayar full jasa kepada pacarnya. Pandemi ini membuat semua orang menjadi nekat termasuk si Andrew yang menjadi seenaknya memperlakukan seseorang. Mereka berdua lalu terlibat cekcok parah. Bahkan Andrew sampai memiting pacarnya sendiri karena ia kesal terus ditagihi. Pegawai yang lain hanya diam melihat keributan itu. Mungkin karena tak mau ingin terlibat dalam masalahnya. Dan ia juga tidak mau kehilangan sebuah pekerjaannya. Pacar Andrew lalu mengancam akan mengadukan Andrew. Namun ia tidak peduli dan malah menyuruh wanita itu untuk segera pergi. Kita beralih kepada Edward yang sedang chatan dengan wanita yang akan disewa. Ia bernama Candice. Sementara Ria sedang memasak sambil menonton berita. Reporter yang bernama Jen mendatangkan pastor untuk mengulas sisi pandemi dari segi spiritual. Pastor mengingatkan semua orang untuk menjadi lebih religius. Pandemi merupakan peringatan karena umat manusia sudah lupa dengan Tuhan. Yang perlu dilakukan saat ini adalah bertobat dan bertobat. Karena dunia akan segera kiamat. Namun seperti yang kita duga, Edward dan Ria tidak peduli dan terkesan mengabaikan pesan kebaikan itu. Pada saat jam 11, Bibi Tita dan keluarga datang berkunjung. Anak Edward yang bernama Pipa juga hadir. Jadi si Edward ini adalah duda beranak satu. Istri pertamanya sudah meninggoy. Lalu dia menikah lagi dengan si Ria. Mereka lalu makan-makan sambil bercerita tentang kehidupan di tengah pandemi. Akses untuk mendapatkan bahan makanan benar-benar sulit. Keuangan pun juga semakin sempit karena pengeluaran semakin banyak sedangkan penghasilan malah berkurang. Kocaknya mereka masih saja membicarakan urusan ranjang, padahal di sana sedang anak kecil dan keluarganya tuh. Mereka pun lalu memutar DVD untuk mengingatkan masa-masa pernikahan antara Edward dan Ria sebelum pandemi. Itu adalah hari yang sangat hebat. Semua orang bisa menikmati hidup tanpa takut dengan penyakit. Teman Ria yang sering bermain bersama dengan sesama jenis juga memberikan sambutan saat pernikahannya. Ia bernama si Erin. Sepertinya Erin harus mencari kawan yang baru agar asetnya tetap terus bisa disiram. Tak lama kemudian, Candy pun menelpon Edward dan Ria.
yang mana mereka sudah lama mengagendakan untuk bersama si Candy main bertiga. Namun baru kali ini Candy siap hadir dan memenuhi tugas. Edward lalu menyuruh Candy datang malam hari karena saat ini masih ada acara keluarga. Edward pun lalu mengobrol dengan anaknya di kamar. Pippa sangat ingin tinggal bersama dengan si Edward, namun si Edward menolaknya karena dia dan Ria masih ingin melakukan permainan. Ia masih belum sempat untuk melakukan permainan bersama dengan si Candy karena hal tersebut sangat diinginkan mereka berdua yang belum bisa tersalurkan. Menjelang malam, Bibi pun sekeluarga pamitan untuk pulang. Mereka sebenarnya berharap Pippa bisa tinggal, namun Edward beralasan kalau dia masih banyak pekerjaan. Jika Pippa memaksa tinggal, ada kemungkinan dia bakal terlantar sendirian. Namun sempat terjadi cekcok sedikit, akhirnya si Bibi sekeluarga pun pulang ke rumah masing-masing. Edward pun sedikit merasa bersalah. Lalu ia mencoba untuk menenangkan pikirannya dengan menonton TV bersama si Ria, dengan mendengarkan saran dari ahli tentang bagaimana cara menjaga hubungan. Dan kocaknya, orang yang katanya ahli itu menyarankan untuk melakukan hubungan bertiga. Artinya, pasangan tersebut dibebaskan untuk main bersama siapapun. Hal semacam ini memang marak dilakukan, apalagi masa-masa pandemi di mana orang-orang merasa bosan dalam kegiatannya sehari-hari. Hal inilah yang coba diwujudkan oleh Edward dan Ria. Mereka mencoba mendatangkan Candice untuk diajak main bertiga. Candice memberikan beberapa aturan agar kegiatan mereka bisa berjalan dengan lancar. Di antaranya, ia disuruh gosok gigi agar nggak bau mulut, cukur bulu mandi, sampai daki semua harus hilang. Lalu berdandan halus sambil memakai wangi-wangian. Ria pun lalu mempersiapkan makan malam. Sementara si Edward menyalakan lilin besar agar suasana semakin romantis. Tak lama kemudian yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Candice terlihat sangat cantik dan juga segar. Mereka lalu mengobrol sambil makan-makan untuk mengisi tenaga. Agar tidak khawatir dengan penularan penyakit, ketiganya pun menunjukkan hasil medical check up. Setelah itu mereka pun naik ke atas kasur dan langsung bermain dengan sangat barbar. Parahnya, di tengah kegiatan itu, Edward tak sengaja meletus di dalam Candice. Alhasil, Candice pun langsung panik karena saat itu Edward tidak memakai plastik. Ria sebenarnya sangat marah, apalagi dia belum meletus. Namun Ria masih berusaha untuk menjadi penengah agar Candice tidak panik. Candice pun lalu bercerita kalau dia sedang sedih, bukan karena Edward yang tadi, tapi karena hubungan dengan sang pacar. Rupa-rupanya Candice ini sudah pernah hamil, namun pacarnya tidak mau menanggung jawab. Ia malah menyuruhnya untuk mengcancel kandungannya. Pria tersebut mengaku belum siap untuk menikah dan menjadi seorang ayah. Lalu dia pergi meninggalkan Candice begitu saja. Mendengar cerita miris itu, Edward dan Ria pun menjadi semakin simpati. Mereka lalu mengantarkan Candice ke parkiran untuk pulang. Saat sedang naik ke atas lift, tiba-tiba Andrew datang untuk nimbrung. Edward nih sebenarnya tahu kalau Andrew bukan penghuni apartemen ini. Lalu Edward mengaku kalau dia ingin menemui temannya. Obrolan di lift itu cukup nyambung. Edward jadi tertarik kepada si Andrew dan mengajaknya untuk ke kamar. Di rumah mereka kembali semakin melanjutkan obrolan. Andrew sempat bertanya tentang hubungan mereka dengan si Candice. Edward lalu mengaku kalau dia dan Ria sedang mencoba hal yang baru, yang mana belum ia sempat coba saat lockdown berlaku. Tatapan jahat dari si Andrew kepada Ria terlihat sangat jelas. Sepertinya kegiatan meneropong Ria tempo hari membuat si Andrew tertarik untuk melakukan aksinya. Mereka bertiga pun larut dalam obrolan sampai ngalur ngidul. Edward dan Ria pun melakukan obrolan singkat. Sepertinya mereka pun masih belum puas dengan si Candice. Ia pun mengajak si Andrew untuk gabung bermain. Mereka lalu ke kamar. Edward dan Ria pun mulai dengan pemanasan. Sementara Andrew menonton ritual mereka sambil pemanasan dengan asetnya. Namun Andrew malah teringat dengan masa lalunya yang sangat kelam. Dia pernah memergoki pacarnya sedang bersama pria lain. Andrew hilang kendali dan nekat menghabisi mereka berdua dengan cara yang sangat kejam. Andrew pun lalu memborgol Edward dengan alasan ingin melakukan sebuah permainan yang cukup seru. Kegiatan pun langsung beraksi, di mana 2 lawan 1 nih. Namun tak lama kemudian teman-teman Andrew datang. Mereka langsung menarik Ria dan melakukan permainan bersama-sama. Andrew tak bisa melawan karena tangannya masih terborgol. Sementara Ria hanya bisa pasrah karena dia kekurangan tenaga untuk melakukan perlawanan. Setelah permainan selesai dengan hikmat, teman-teman Andrew berterima kasih karena telah diundang dalam kegiatan malam ini. Dia lalu memberikan kunci borgol dan segera kabur dari apartemen itu.
Paginya, Andrew membereskan koper. Sepertinya dia akan segera pergi mencari tempat yang baru. Sementara itu, suasana di apartemen Edward dan Ria sudah tak sama lagi. Mereka jadi lebih pendiam dan sering melamun. Saat Ria ingin pergi bekerja, Edward mengungkapkan keinginannya untuk balas dendam dengan menuntut Andrew. Namun Ria malah melarang karena itu merupakan tuntutan yang sangat konyol. Dan hal tersebut menurut Ria akan menambah masalah baru. Mereka lalu terlibat cekcok yang sangat parah. Edward pun menyalahkan Ria yang tak mau melawan. Namun Ria balik menyalahkan Edward karena dialah yang ngide untuk mengundang Andrew. Intinya mereka sama-sama salah. Pandemi juga membuat pikiran menjadi sangat kacau sehingga membuat kewarasan mereka terganggu. Cekcok pun semakin panas sampai menyinggung kesalahan mereka di masa lalu. Mulai dari hubungan pelangi si Ria dan Erin, Edward yang belum bisa move on dari istrinya, hingga masalah pipa dan ujung-ujungnya Ria muak dengan ocehan Edward dan memilih segera pergi berangkat kerja. Edward pun di sini tak bisa terima dengan apa yang dilakukannya semalam. Dia memutuskan untuk pergi ke ruangan CCTV dan mencari data tentang si Andrew. Sementara si Andrew sendiri sedang mencoba kabur dengan teman-temannya. Di tengah jalan, para polisi melakukan penggeledahan. Karena merasa curiga dengan mobil tersebut, ia pun diperiksa. Setelah diperiksa, ternyata benar saja di dalam mobil itu terdapat banyak sekali bungkusan barang haram. Alhasil, Andrew dan kawan-kawan pun langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kejadian yang di luar nalar malam itu membuat trauma bagi Edward dan Ria. Di tempat kerja, Ria sempat tidak fokus bekerja dan sesekali harus tempat sepi untuk menenangi dirinya. Begitupun dengan si Edward yang dia sudah tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaannya. Pikirannya menjadi kacau dilanda rasa bersalah yang tidak ada habis-habisnya. Dan film pun tamat. Film ini berjudul Sandwich 2023.